Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Pandu Amarta. Kali ini saya akan meneruskan kisah Rama Amarta dan Pandu Wiratama dengan judul Bangkitnya Kerajaan Karangwisesa bagian 6. Nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Pertempuran malam itu sangatlah melelahkan bagi Pandu Wiratama. Dia kehilangan tenaga begitu banyak sekali, dan mereka bertiga masih tetap berada di desa Tanah Larangan, sampai matahari benar-benar kelihatan wujudnya. Sebelum kembali ke desa Dharmapuro, kita urus dulu tubuh dari prajurit-prajurit kerajaan itu dulu, ucap Rama kepada Bara dan Pandu. Apa yang kamu mau urus, Mas? Balas Bara. Yaitu semua, ucap Rama terhenti, karena melihat tubuh prajurit-prajurit kerajaan Karangwisesa itu sudah menghilang begitu saja, hanya meninggalkan bekas hitam di tanah. Rama terkejut melihat tubuh itu menghilang. Kemana perginya tubuh mereka? Ucap Rama bertanya-tanya. Mereka itu bukan manusia seutuhnya, Pak. Jadi saat terkena sinar matahari, tubuh mereka yang sudah mati akan menghilang begitu saja, jawab Pandu. Ya, yang diucapkan Pandu itu memang benar. Ribuan tubuh prajurit kerajaan Karangwisesa itu sudah menghilang. Jadi mereka bertiga tidak usah repot-repot untuk mengurusnya. Ya udah kalau begitu, ayo kalian berdua cepat bangun dan kembali ke desa Dharmapuro lagi, kata Rama mengajak Bara dan Pandu. Lalu mereka segera kembali ke desa Dharmapuro. Tetapi Rama kembali teringat akan sesuatu. Sebentar, ada yang lupa, ucap Rama yang berhenti berjalan. Apa yang terlupakan, Pak? Tanya Pandu pada bapaknya itu. Tapi Rama tidak menjawab pertanyaan dari Pandu, karena Rama tiba-tiba saja berlari kembali lagi. Benar, Rama kembali ke tempat Panglima Praba tergeletak. Rama ingin mengambil pedang yang dikasih oleh pasukan bayangan kemarin. Tetapi ternyata pedang itu juga ikut menghilang bersama dengan tubuh Panglima Praba. Rama terlihat begitu kecewa karena dia tidak memiliki pegangan pusaka lagi. Ternyata ikut menghilang juga yo, geming Rama sendiri. Lalu dia kembali lagi ke tempat Bara dan Pandu menunggunya. Dan mereka bertiga melanjutkan lagi menuju desa Dharmapuro. Sesampainya di desa Dharmapuro, ternyata mereka sudah disambut oleh para warga. Seolah mereka semua tahu atas keberhasilan ketiga manusia itu. Putri, orang yang dulu menyambut Pandu dan bapak angkatnya itu. Kamu tidak apa-apa, Pandu? Tanya Putri yang penuh dengan perhatian. Aku baik-baik saja, Put. Tenang saja. Syukurlah jika kamu baik-baik saja. Gimana? Apa sudah selesai semuanya? Tanya Putri lagi. Tetapi Pandu hanya menjawabnya dengan gelengan kepala yang sambil ditundukkan. Belum selesai, Nduk. Karena ini masih permulaan saja, sahut Rama. Ya sudah, kalian istirahat dulu, kata Mbah Kromo kepada mereka bertiga. Baik, Mbah. Sambil beristirahat, Rama, Bara dan Pandu, mereka mengobrol. Mereka membahas tentang apa yang akan mereka lakukan untuk melawan kerajaan Karangwisesa selanjutnya. Pak, kekuatan mereka sangatlah kuat. Sepertinya tidak mungkin kita bisa melawan kerajaan itu, kata Pandu yang mulai goyah keyakinannya. Selagi kita menaruh harapan kepada Sang Pencipta, tidak ada yang mustahil, jawab Rama. Tapi Mas, jika kita hanya bertiga saja, itu akan sangat merepotkan sekali, sahut Bara. Tenang saja,
Kita masih punya batu permata untuk kita gunakan, kata Rama. Memang benar, mereka masih mempunyai 4 batu permata yang belum mereka gunakan. Bara dan Pandu bingung apa maksud yang Rama ucapkan. Dan mereka berdua juga bingung gimana cara menggunakan kekuatan dari batu permata itu. Gimana caranya, Pak? Tanya Pandu. Keluarkan semua batu permata yang kalian miliki, ucap Rama. Seketika mereka berdua bersamaan langsung mengeluarkan batu itu. Pandu mengeluarkan 3 batu permata dengan warna yang berbeda-beda. Sedangkan Bara hanya mengeluarkan 1 batu permata saja, yaitu batu permata berwarna hitam. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Pandu. Genggam batu itu dan coba kalian rasakan energi kekuatannya. Lalu, coba kalian serap dengan perlahan, balas Rama. Pandu mengikuti ucapan dari Rama. Dia menggenggam ketiga batu itu. Lalu, Pandu mulai fokus untuk merasakan kekuatan batu permata itu. Untuk menyerap kekuatan dari batu permata, Pandu membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Dan saat Pandu sudah selesai, dia kembali membuka matanya lagi dan membuka genggaman tangannya. Tetapi masih menyisakan 1 batu permata, yaitu batu yang berwarna hitam dan merah. Batu yang Pandu dapatkan dari Punokawan Gareng. Rama terkejut melihat masih ada batu yang tersisa di genggaman Pandu. Tidak hanya Rama saja, tetapi Pandu sendiri juga bingung. Ini kenapa, Pak? Kenapa batu yang dari Eyang Gareng tidak bisa aku serap kekuatannya? Tanya Pandu bingung. Rama terdiam. Dia mencoba berpikir kenapa kekuatan batu permata yang didapatkan dari sosok Gareng tidak bisa diserap energi kekuatannya. Kamu coba sekali lagi, Le, kata Rama. Dan Pandu pun mencobanya sekali lagi. Dia bisa merasakan energi itu, tetapi entah kenapa energi kekuatannya tidak bisa terserap ke dalam tubuh Pandu Wiratama. Tetap saja, Pak, tidak bisa, ucap Pandu. Bara yang dari tadi hanya diam dan menyaksikan apa yang dilakukan Pandu. Tiba-tiba dia berucap, kemarin aku juga sudah mencoba, persis seperti apa yang kamu ucapkan, Mas. Tetapi batu permata yang kita dapatkan di Gunung Tidar juga tidak bisa aku serap kekuatannya, sahut Bara. Saat mereka bertiga dilanda kebingungan, sosok pendekar Alengko muncul secara tiba-tiba tanpa Pandu panggil. Lalu dia berkata, 2 batu itu tidak bisa kalian serap energi kekuatannya, ucap pendekar Alengko. Rama, Pandu, dan Bara seketika menoleh kepada sosok pendekar Alengko itu. Apa maksud dari ucapanmu, Alengko? Tanya Rama. Kekuatan dari 2 batu itu tidak bisa merasuk dalam tubuh manusia, karena 2 batu itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kekuatannya melebihi dari sosok apapun, jelas Alengko. Lalu bagaimana caranya untuk menggunakan kekuatan batu permata ini? Sahut Bara bertanya. Keluarkan pusaka kalian. Seketika Bara langsung mengeluarkan keris pusakanya, dan dia juga langsung mencabut keris itu dari warangkanya. Kamu lihat, di pangkal kerismu itu ada sebuah lubang kecil yang seukuran dengan batu permata itu. Sekarang kamu letakkan batu itu pada lubang tersebut, jelas Alengko lagi. Bara langsung meraih batu permata berwarna hitam tersebut, dan kemudian dia memasangnya di lubang keris yang dia pegang. Seketika keris Bara
merespon kekuatan dari batu permata hitam tersebut. Meskipun batu itu berwarna hitam, tetapi keris bara menyala merah terang dan bergetar sangat kuat. Bara tidak menyangka jika kekuatan kerisnya yang bertambah berkali-kali lipat. Dan setelah itu, Pandu juga melakukan hal yang sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh Bara. Tetapi saat Pandu mengeluarkan kerisnya, dia tidak menemukan tempat untuk batu permata tersebut. Dan tiba-tiba Pendekar Alengka kembali berkata, "Tidak bisa, Pandu. Keris Alengka itu dibuat menggunakan kekuatan dari Prabu Rahwana. Kekuatannya sudah begitu besar dan tidak dirancang seperti itu." Terang Pendekar Alengka kepada Pandu yang terlihat bingung. "Lalu batu permata ini gimana cara menggunakannya? Tidak mungkin jika tidak digunakan," tanya Pandu. "Keris geni ireng. Batu permata itu bisa disatukan dengan pusaka keris itu," jelas Pendekar Alengka lagi. Rama mencerna apa yang diucapkan oleh Pendekar Alengka, dan dia menyuruh Pandu untuk menyimpan batu permata yang dari Punokawan Gareng tersebut. "Jika begitu, simpan kembali batu itu, karena keris Bapak sekarang masih dibawa oleh Nyai Larasati," sahut Rama. "Jadi, batu permata ini tidak digunakan, Pak?" tanya Pandu. "Untuk sementara kamu simpan dulu saja. Mungkin nanti akan berguna." Setelah selesai, Pendekar Alengka kembali pergi lagi, dan Bara juga kembali memasukkan keris miliknya ke dalam warangka. Kemudian saat persiapan mereka bertiga sudah selesai, Pandu beranjak pergi. Dia ingin membersihkan badannya. Saat langkah Pandu belum jauh, tiba-tiba Bara juga ikut berdiri dan mengejar Pandu. "Pandu, tunggu!" panggil Bara. "Iya, Pak, bagaimana?" tanya Pandu yang berhenti dengan panggilan itu. "Kamu mau kemana?" "Saya mau membersihkan badan dulu, Pak." "Ayo ikut saya aja." "Ikut kemana, Pak Bara?" "Ke rumah ibuku. Kamu mandi di sana saja." Ternyata Bara mengajak Pandu untuk ke rumah ibunya. Di perjalanan menuju rumah ibu Pandu, mereka berdua sedikit berbincang. "Kamu itu masih sangat muda. Kenapa kamu sudah banyak mengerti tentang hal-hal seperti ini?" tanya Bara. "Sejak kecil, saya sudah dilatih sama Bapak. Dan bahkan sejak kecil, Bapak sudah sering mengajak saya untuk menangani hal spiritual seperti ini, Pak," terang Pandu. Bara sangat terkejut mendengar penjelasan dari Pandu itu, karena biasanya anak-anak muda seperti Pandu itu sangat tidak peduli dengan kejadian hal-hal gaib seperti itu. Dan bahkan Bara juga tidak percaya jika Pandu yang masih sangat muda sudah memiliki sebuah pusaka sendiri. Pusakamu itu juga pemberian dari bapakmu?" tanya Bara lagi. "Tidak loh, Pak. Keris Alengka ini saya dapatkan saat dari suatu kejadian," jelas Pandu. "Pusakamu itu pusaka yang sangat istimewa, Le. Bahkan saat aku melihatnya tadi, aku merasakan kekuatan dari kerismu itu melebihi dari pusakaku sendiri. Kamu harus menjaganya baik-baik, Le." "Baik, Pak Bara. Saya akan menjaganya dengan baik," balas Pandu. Lalu mereka berdua telah sampai di depan rumah gubuk yang sangat sederhana. Itu adalah rumah ibunya Bara. "Ini rumah ibuku, Le. Di belakang rumah ada kamar mandi. Kamu bisa mandi di sana," kata Bara. Kemudian Bara beranjak mendekat ke pintu rumah itu, lalu mengetuknya. "Permisi." "Iya, sebentar," terdengar suara seorang laki-laki dari dalam rumah tersebut. Tetapi yang membuat Bara merasa aneh, kenapa ada suara seorang laki-laki? "Ada apa, Pak Bara? Kenapa muka Bapak seperti itu?"
Tanya Pandu yang melihat muka Bara berubah aneh. Ibuku tinggal di rumah ini hanya sendirian. Kenapa ada suara seorang laki-laki? Balas Bara. Loh, Pak, jangan-jangan. Belum sempat Pandu menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba pintu rumah itu sudah terbuka dan berdiri seorang laki-laki di tengah-tengah pintu. Saat melihat wajah dari lelaki itu, Bara dan Pandu sangat terkejut sekali. Bambang? Ucap Bara dan Pandu bersamaan. Loh, Pak Lek, Pandu? Balas Bambang yang juga terkejut saat melihat Bara dan Pandu. Pak Lek sama Pandu saling kenal. Tambah Bambang. Pandu, kamu kenal sama Bambang? Tanya Bara kepada Pandu. Kenal, Pak. Saya bisa sampai ke sini ya karena ingin menemani Bambang untuk ke rumah simbahnya. Jelas Pandu lagi. Oh, aku paham sekarang. Memang ini sudah takdirnya. Ternyata kita itu bukan orang jauh, Yole. Ucap Bara. Ya sudah. Ayo masuk dulu, Le. Lalu Bara dan Pandu memasuki rumah gubuk tersebut. Saat di dalam rumah ternyata Bambang tidak hanya sendiri. Dinda ada di dalam rumah itu. Jadi ini rumah simbahmu, Bang? Ucap Pandu bertanya kepada Bambang. Iya, Ndu, ini rumah simbahku. Dan yang bersamamu ini Pak Lekku, adik dari ibuku. Tambahnya lagi. Pandu duduk di sebelah Bambang. Dan Dinda yang sudah ada sejak tadi. Dia hanya diam dan cuma menyalami Bara lalu kembali duduk. Loh, Din, Putri apa tidak sama kalian? Tanya Pandu lagi. Sama kami, Ndu. Itu Putri ada di belakang sama Mbak Gayatri. Jawab Dinda lirih. Ini juga teman kamu, Pandu? Sahut Bara. Iya, Pak. Pokoknya yang bersama Bambang itu temanku semuanya. Bara tiba-tiba berdiri. Entah dirinya mau pergi kemana. Mau kemana, Pak? Tanya Pandu. Udah, kalian di sini saja. Saya mau ke belakang, nemu ibuku. Sudah lama sekali aku tidak ketemu sama ibuku. Balas Bara. Baik, Pak Bara. Bara mulai melangkah ke belakang. Dia benar-benar tidak langsung memanggil ibunya itu. Dan Bara melihat di dapur tersebut ada dua wanita, tetapi salah satu darinya Bara tidak mengenalinya. Pikiran Bara mungkin itu adalah teman dari keponakannya tadi yang bernama Putri. Tetapi tiba-tiba saat Bara mengintip dan cuma menampakkan kepalanya saja, wanita yang bernama Putri itu melihat keberadaan Bara. Seketika itu Putri langsung berteriak begitu keras, membuat Bara menjadi ketakutan sendiri. Itu siapa? Putri berteriak. Bara mendapati Putri yang teriak. Dia langsung menarik kepalanya kembali. Dan Mbak Gayatri yang berada di dekat Putri sangat terkejut sekali mendengar Putri yang tiba-tiba saja berteriak seperti itu. Ada apa, Ndok? Tanya Mbak Gayatri. Itu, Mbak, ada seseorang yang sedang mengintip di pintu. Cuma kelihatan kepalanya saja. Jelas Putri. Siapa? Paling juga Bambang, Dok. Ucap Mbak Gayatri menenangkan Putri. Bukan, Mbak. Bambang tidak punya berewokan di mukanya, kata Putri yang masih dengan nafas yang tidak beraturan. Sudah, kamu tenangin dulu. Biar Mbak lihat siapa dia, ucap Mbak Gayatri yang langsung menuju ke pintu dapur. Bara masih berdiri di dekat pintu. Dirinya tidak berani bergerak sama sekali, karena dirinya juga terkejut dengan teriakan dari Putri tadi. Telinga Bara sudah mulai mendengar langkah dari Mbak Gayatri itu. Dan saat Mbak Gayatri sudah sampai di pintu dapur dan langsung melihat ada seorang di dekat pintu itu. Siapa kamu? Tanya Mbak Gayatri membentak. Lalu Bara mulai menoleh dan memperlihatkan wajahnya kepada Mbak Gayatri selaku ibunya Bara. Ini aku, Bu, balas Bara dengan cengengesan.
Tapi anehnya Mbah Gayatri tidak mengenali Bara, yang katanya adalah anaknya. "Siapa kamu? Aku tidak kenal dengan dirimu," jawabnya lagi. Tentu saja Mbah Gayatri tidak mengenali Bara, karena Bara sudah terlalu lama meninggalkan Mbah Gayatri. Dan ditambah lagi wajah Bara sudah sangat jauh berbeda. Dulu, saat Bara pertama kali keluar dari rumah, dirinya tidak memiliki brewok di mukanya. Tetapi saat itu, muka Bara sudah dipenuhi dengan rambut brewok yang begitu lebat. "Ini aku loh, Bu, Bara. Bisa-bisanya Ibu lupa sama aku," ucap Bara lagi. "Bara? Apa benar kamu Bara?" ucap Mbah Gayatri lagi dengan ekspresi yang berubah. "Benar Mbah, itu Pak Bara," sahut Bambang yang menghampiri mereka berdua. Mbah Gayatri tidak menjawab dan langsung memeluk anaknya itu, karena ia sangat merindukan putra laki-lakinya itu. "Maaf ya Bu, Bara sudah terlalu lama meninggalkan Ibu," ucap Bara kepada Mbah Gayatri yang berada di pelukannya. Yang tadinya suasananya tegang akibat teriakan putri, tiba-tiba berubah menjadi haru. Putri yang sudah mulai tegang, ia juga ikut mendekat kepada Mbah Gayatri. Melihat Mbah Gayatri yang sedang memeluk seorang laki-laki, dia bingung siapa yang sedang dipeluk Mbah Gayatri itu. Lalu kemudian Mbah Gayatri dan Bara lepaskan pelukannya. "Dok, yang kamu lihat itu tadi adalah dia," ucap Mbah Gayatri kepada Putri. "Dia siapa Mbah? Kenapa Mbah Gayatri memeluknya?" tanya Putri yang masih belum mendapatkan jawaban. "Namanya Bara, anakku yang sudah lama pergi untuk mencari kebenaran tentang leluhurnya," jawab Mbah Gayatri menjelaskan kepada Putri. Setelah itu mereka semua berkumpul dan makan bersama di rumah gubuk itu. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Bara menanyakan sesuatu kepada ibunya. "Bu, apa Lembayung masih sering mengunjungi Ibu?" tanya Bara. "Masih sama, Le. 2 hari lalu sebelum kedatangan warga dari desa Tanah Larangan, Lembayung sempat mengunjungi Ibu kok," jawab Mbah Gayatri. "Syukurlah Bu, kalau Lembayung masih sering datang ke sini." Dan kemudian Bara juga menyampaikan sesuatu kepada keponakannya itu, yaitu Bambang. "Le, Bambang, kalau kabar ibumu gimana?" tanya Bara. "Baik Pak Le, Ibu sama Bapak sehat semuanya." "Syukurlah kalau sehat. Lain waktu jika ada kesempatan, Pak Le akan mampir ke rumahmu ya," ucap Bara lagi. Dan hari itu, mereka menghabiskan waktu dengan saling mengenal lebih jauh satu sama lain. Sedangkan Rama, dia masih tetap berada di balik desa Dharmapuro. Dia bermeditasi. Tidak ada satu orang pun yang berani mengganggu meditasi Rama. Bahkan Pak Danu dan Mbah Kromo tidak berani mengganggunya. Rama benar-benar menyiapkan dirinya untuk malam selanjutnya, karena dirinya paham yang akan dihadapi bukan sosok yang biasa saja, tetapi sosok yang sangat bahaya dan begitu mengerikan. Di saat bermeditasi itu, tiba-tiba telinga Rama seperti mendengar sesuatu, yaitu derap langkah kaki kuda. Kala itu waktu sudah hampir malam. Lalu Rama segera membuka matanya dan menyudahi meditasinya. Tanpa berkata atau berpamitan kepada Pak Danu dan Mbah Kromo, Rama langsung menuju ke perbatasan desa. Ia sudah tahu suara derap kaki kuda itu siapa. Di pinggir hutan, Rama mendapati sosok Panglima Chandra yang sedang menunggunya. Dirinya tidak melewati perbatasan desa Dharmapuro, sebab Panglima Chandra tidak ingin terjadi pertarungan lagi.
Rama mendekat kepada Panglima Chandra dan berhenti tepat di depannya. "Sudah kau pikirkan baik-baik keputusan yang sudah kau ambil ini?" tanya Rama. "Entah keputusan ini baik atau tidak buat diriku sendiri, tetapi mungkin ini keputusan yang tepat untuk kebaikan peradaban selanjutnya," jawab Panglima Chandra. "Di sebuah kehidupan, pasti ada yang harus dikorbankan. Baik diri sendiri atau orang lain yang harus berkorban," ucap Rama lagi. Pertemuan antara Rama dan Panglima Chandra tidak ada yang mengetahui sama sekali. Pertemuan mereka berdua begitu rahasia. Lalu kesempatan saat itu, Rama mengulik banyak tentang istana kerajaan Karangwisesa dan juga sosok Prabu Dirgantara. "Rama, Prabu Dirgantara itu memiliki kekuatan kanuragan tingkat tinggi. Mungkin nanti kamu akan kerepotan saat melawannya. Kekuatannya itu tidak bisa ditebak. Bahkan meskipun dia dikeroyok dengan manusia yang memiliki kekuatan tingkat tinggi juga, dirinya masih bisa mengungguli kekuatan lawannya," jelas Panglima Chandra. "Tetapi ada satu cara yang bisa membuat kekuatannya melemah," tambah Panglima Chandra lagi. "Dengan cara apa itu?" sahut Bara bertanya. "Buat hatinya sedih. Nanti pikirannya akan tidak fokus dan kekuatannya akan melemah. Dan disitulah kamu bisa menghabisi Prabu Dirgantara. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat." "Satu hal?" "Ya, satu hal. Tubuh Prabu Dirgantara tidak mampan dilukai dengan pusaka apapun. Meskipun pusaka dari sosok dewa tidak bisa melukainya. Tetapi sekuat-kuatnya tubuh dari Prabu, ada satu titik yang juga menjadi kelemahannya, yaitu di tengkuk Prabu ada batu permata kecil. Jika kamu ingin benar-benar menghabisi Prabu Dirgantara, kamu harus memecahkan batu permata itu." Panglima Chandra menjelaskan banyak kepada Rama. Dari pertemuan Rama dan Panglima Chandra itu, akhirnya Rama bisa mendapatkan jalan untuk menyelesaikan tugasnya itu. Lalu Panglima Chandra kembali pergi lagi. Rama pun juga kembali lagi ke balai desa Dharmapura. Malam penentuan yang dimana tanah Jawa harus kembali dikuasai oleh kerajaan Karangwisesa, atau Rama yang akan menghabisi kerajaan Wisesa itu. Waktu tinggal beberapa menit lagi. Saat Rama sudah sampai di balai desa lagi, ternyata para warga desa Tanah Larangan bersama juga dengan warga desa Dharmapura sudah siap untuk melakukan ritual berdoa bersama. Dengan dipimpin oleh Mbah Kromo dengan sosok wanita yang sudah tua. Rama juga melihat Bara yang sedang ikut berdoa. Tidak hanya Bara, tetapi Pandu, Putri, Dinda, dan Bambang juga ada di situ. Saat melihat kedatangan Rama, Mbah Kromo menghampiri Rama. "Rama, terima kasih. Kamu sudah membantu para warga. Kami semua akan memulai ritual berdoa kepada Tuhan lebih awal." Rama mengangguk dan menuju ke tempat saat dia bermeditasi tadi. Di tempat itu Rama melakukan sujud. Mulutnya mengeluarkan beberapa kata. "Apapun hasilnya, aku hanya menjalankan tugas yang sudah Engkau takdirkan kepadaku. Berikan kekuatan yang sejati kepadaku demi nyawa orang banyak. Bahkan jika perlu, nyawa mereka semua digantikan dengan nyawaku saja. Ya Tuhan,
Apapun yang akan terjadi nanti, aku serahkan kepada engkau, ucap Rama sangat memohon kepada Tuhan. Lalu dia kembali berdiri dan memanggil Pandu dan Bara. Bara, Pandu, gimana kalian berdua, sudah siap? Tanya Rama. Bara dan Pandu yang sedang duduk bersama dengan para warga, mereka langsung mendekat kepada Rama yang telah memanggilnya. Dengan tekad yang mantap, mereka menjawabnya dengan tegas. Pasti selalu siap, jawab Pandu. Kalau begitu, kita berangkat ke desa Tanah Larangan sekarang. Di perbatasan hutan sudah ada yang menunggu kedatangan kita, jelas Rama. Malam itu adalah malam penentuan. Rama, Bara, dan Pandu, ketika manusia itu mulai melangkahkan kakinya, kepergian mereka diiringi dengan lantunan-lantunan ayat-ayat suci dari para warga desa. Kita harus menyelesaikannya malam ini, apapun itu hasilnya, kata Rama kepada Bara dan Pandu Wiratama. Sosok panglima dari kerajaan Wisesa yang telah menjadi sekutu Rama sudah berdiri di pinggir hutan menunggu kedatangan mereka bertiga. Kemudian, mata Bara yang mulai melihat keberadaan Panglima Chandra yang berada di pinggir hutan itu. Dirinya langsung mengeluarkan keris pusakanya. Tetapi tindakan Bara itu langsung dihentikan oleh Rama, dan juga langsung dijelaskan oleh Rama alasan munculnya Panglima Chandra itu. Bara, tahan. Dia bukan musuh kita, ucap Rama sambil menahan tangan Bara yang sudah siap mengeluarkan keris dari warangkanya. Bara bingung dengan yang dilakukan oleh Rama. Tidak hanya Bara saja, tetapi Pandu pun juga merasa kebingungan. Ada apa, Pak? Kenapa Bapak menjaga Pak Bara? Sahut Pandu bertanya. Dia bukan musuh kita lagi. Tapi mulai sekarang Panglima Chandra akan membantu kita untuk melawan Raja Durgantoro, balas Rama cepat. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kenapa bukan musuh? Jelas-jelas kemarin malam dia sudah membuat aku dan Pak Bara babak belur, kata Pandu. Lalu Rama pun menjelaskan kepada Bara dan Pandu jika Panglima Chandra sudah sempat berbincang dengannya. Tadi sore dia sudah memutuskan jika dirinya ingin menyelesaikan kekejaman dari Raja Durgantoro. Dan dia memilih untuk membantu kita, jelas Rama. Bara dan Pandu mencoba bisa untuk menerima penjelasan dari Rama itu. Tetapi mereka berdua masih tidak sudi untuk memandang wajah dari Panglima Chandra itu. Kalian berdua masih marah dengan aku? Tanya Panglima Chandra kepada Bara dan Pandu. Jika iya, tidak apa-apa, tidak masalah, lanjutnya. Panglima Chandra tidak mempermasalahkan itu. Dia langsung memberitahu Rama. Rama, aku beritahu, jika kalian ingin masuk ke dalam wilayah istana kerajaan Karangwisesa, kalian lebih baik lewat gerbang selatan saja. Di sana penjaganya adalah pasukanku, jadi akan lebih mudah untuk masuk ke dalam istana, jelas Panglima Chandra. Baik, terima kasih untuk informasinya. Perjalanan Rama, Bara, dan Pandu untuk menuju ke tempat istana Karangwisesa dipimpin oleh Panglima Chandra sendiri sebagai petunjuk arah. Dikarenakan Panglima Chandra lah yang mengetahui seluk-beluk kerajaan Karangwisesa. Di sepanjang perjalanan itu, Bara dan Pandu terus saja membahas Panglima Chandra, tetapi cara berbicara mereka dengan berbisik-bisik. Meskipun berbicara dengan pelan, pendengaran Panglima Chandra bisa menangkap dengan sangat jelas apa saja yang diucapkan oleh Pandu dan Bara. Pak Bara, saya kok nggak yakin yo dengan sosok Panglima itu, kata Pandu. Aku juga gak yakin, Le. Jadi kita harus tetap waspada kepadanya. Bisa jadi ini adalah rencananya untuk menjebak kita, balas Bara.
Iya Pak, kalau dia benar-benar menjebak kita, saya tidak akan segan untuk menghabisinya, kata Pandu lagi. Sudah, kalian tidak usah khawatir. Aku tidak memiliki rencana apapun. Jika diriku sudah memutuskan seperti ini, aku tidak akan mengkhianati kalian. Itu adalah janji sosok kesatria, sahut Panglima Chandra tiba-tiba. Bara dan Pandu yang mendengar perkataan dari Panglima Chandra, dan secara tiba-tiba itu, mereka berdua merasa terkejut, karena obrolan dari mereka berdua sudah begitu pelan. Tetapi setelah ucapan dari Panglima Chandra itu juga, obrolan Bara dan Pandu langsung berhenti, tidak membahas tentang Panglima Chandra lagi. Dan tibalah mereka berempat di depan gerbang yang begitu besar. Gerbang itu dijaga oleh beberapa prajurit dari kerajaan. Tetapi karena adanya Panglima Chandra, Rama, Bara, dan Pandu bisa masuk dengan mudah. Dan dikarenakan prajurit-prajurit yang menjaga itu adalah prajurit bawahan di kepemimpinan Panglima Chandra. Bukakan gerbangnya. Habis ini kita langsung melancarkan rencananya, ucap Panglima Chandra kepada para prajurit itu. Baik Panglima, jawab mereka serentak. Yang bikin Rama, Bara, dan Pandu terkejut adalah ternyata di balik gerbang itu sudah ada pasukan yang berbaris rapi dengan perlengkapan perang yang sudah lengkap. Tenang, mereka semua adalah pasukanku, ucapnya. Tetapi ada salah satu prajurit yang memandang Bara begitu serius. Patih Wira Joyoningrat, ucap prajurit itu dengan lantang. Seketika Rama, Pandu, dan Panglima Chandra kaget mendengar ucapan itu. Kenapa kamu bilang seperti itu? Tanya Panglima Chandra kepada prajurit tersebut. Maaf Panglima, saya melihat ada kekuatan dari sosok Patih Wira di tubuh orang itu, balasnya sambil menunjuk kepada Bara. Panglima Chandra langsung mendekat kepada Bara. Dia menatap serius kepadanya, lalu dirinya menanyakan sesuatu kepada Bara. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa ada kekuatan dari Patih Wira di dalam tubuhmu? Ucap Panglima Chandra. Patih Wira? Siapa itu? Aku tidak mengenali sosok itu, balas Bara yang tidak mengetahui ucapan dari Panglima Chandra. Lalu Panglima Chandra menjelaskan siapa Patih Wira Joyoningrat itu. Patih Wira, dia adalah salah satu sosok patih dari kerajaan Karangwisesa. Tetapi dia tidak pernah tinggal di dalam kerajaan. Dia berbaur dengan para penduduknya, dan bahkan dia juga tidak dikenali oleh sosok Prabu Dirgantoro, karena jabatan patih itu dia dapatkan dari raja sebelum Prabu Dirgantoro. Wujudnya tidak banyak yang mengetahuinya. Bahkan aku sendiri tidak pernah melihat wujudnya. Tetapi nama Patih Wira begitu ditakuti oleh semua sosok dari kerajaan Wisesa ini. Bahkan aku sempat mendengar rumor jika orang yang menyegel kerajaan Karangwisesa dulu adalah dirinya. Jelas Panglima Chandra panjang lebar kepada Bara. Rama yang mendengar penjelasan itu, dirinya mendapatkan kesimpulan. Bara, apa kamu masih ingat saat kita ada di Gunung Tidar itu? Sahut Rama. Ingat apa mas? Tanya Bara yang masih bingung. Ki Wira Joyoningrat, itu adalah leluhurmu Bara. Karena Ki Wira itu adalah sosok yang sudah menyegel kerajaan Karangwisesa dengan bantuan dari batu permata milik Punokawan ini. Dan Ki Wira itu juga adalah murid dari legenda Punokawan, kata Rama lagi. Jadi, yang selama ini membimbingku itu adalah suaranya Eyang Wira. Geming Rama yang sudah mulai memahami. Mas Rama, apa mas pernah bertemu dengan Ki Wira? Tanya Bara memastikan. Tidak hanya aku, Bar, tetapi anakku Pandu juga pernah bertemu dengannya, jawab Rama. Benar Pak Bara,
Sebelumnya, saya dan Bapak memulai perjalanan spiritual mencari batu permata itu. Kami bertemu dulu dengan Ki Wira. Bahkan Ki Wira juga memberi bantuan yang berupa 2 sosok harimau untuk membantu kami, sahut Pandu yang membenarkan ucapan bapaknya itu. Sosok pemimpin pasukan tadi mendengar ucapan Pandu yang menyebutkan 2 sosok harimau. Tiba-tiba dia kembali berbicara lagi. Maksud kamu Kiantoro dan Joyosuro, sahut prajurit itu. Aku tidak tahu namanya siapa, tapi 2 sosok harimau itu selalu muncul saat aku atau bapakku dalam keadaan terdesak, balas Pandu lagi. Tiba-tiba dari arah belakang barisan prajurit itu telah muncul 2 harimau yang dimaksud oleh Pandu. Tetapi saat Rama melihatnya, dia tidak percaya. Bukannya 2 harimau itu sudah ditangkap oleh pasukan Panglima Praba? Kenapa masih bisa muncul? Geming Rama lirih. Dan wujud dari 2 harimau itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia dengan kepala harimau. Lalu mereka berhenti di depan Rama dan Pandu. Lalu mereka berucap kepada Rama dan Pandu. Aku Kiantoro, pengikut setia dari Ki Wira, ingin berbicara kepada kalian berdua. Ki Wira sebelum dipenggal oleh Praba, dia ingin berbicara kepada kalian berdua. Jika ini sudah saatnya, kalian menghancurkan kerajaan Karangwisesa ini. Sebelum Ki Wira dipenggal kepalanya, dia juga berpesan kepada kami berdua, jika hanya kalian berdualah yang mampu melawan Prabu Dirgantoro, ucapnya. Dan satu lagi, gunakan batu permata itu dengan baik dan bijak, sahut Joyosuro. Dan kamu Bara, sebagai keturunan satu-satunya Ki Wira, di dalam tubuhmu sudah mengalir kekuatan dari Ki Wira, lanjut Joyosuro. Setelah semuanya sudah jelas dan tidak ada lagi yang harus dijelaskan oleh Panglima Chandra kepada Rama dan Pandu, lalu Panglima Chandra mengajak mereka berdua untuk mulai penyerangan ke dalam istana kerajaan Karangwisesa yang tempatnya begitu luas itu. Kalian berbaurlah dengan pasukanku, biar kalian tidak menjadi incaran utama dari pasukan inti kerajaan, ucap Panglima Chandra kepada mereka bertiga. Ternyata pergerakan mereka semua sudah disadari oleh Prabu Dirgantoro. Bahkan pasukan inti sudah berbaris di depan istana untuk menyambut pasukan dari Panglima Chandra itu. Ada pengkhianat lagi di kerajaan ini, ucap sosok lelaki yang sangat gagah sedang berdiri di depan pintu istana. Maaf Prabu, saya sudah sangat muak dengan perintah-perintah Anda yang begitu kejam itu, jawab Panglima Chandra. Tetapi sosok yang dipanggil Prabu oleh Panglima Chandra itu tidak memperdulikan jawaban dari Panglima Chandra. Dirinya tiba-tiba berbalik dan melangkah masuk ke dalam istana. Tetapi saat sudah ada di dalam istana, dia kembali berteriak kepada prajurit-prajurit inti kerajaan yang sudah berbaris itu. Lakukan tugas kalian, teriaknya di dalam istana. Tetapi prajurit inti itu tidak seperti prajurit yang sedang dihadapi mereka kemarin. Tubuh dari pasukan itu tidak sempurna. Cairan-cairan merah dan hitam menyelimuti tubuhnya, dan mata mereka semua memancarkan sinar merah yang membuat tambah mengerikan. Muka mereka hancur separuh. Dan setelah keteriakan dari sosok di dalam istana itu, para pasukan tersebut tatapannya fokus kepada Panglima Chandra beserta pasukannya. Lalu pasukan inti kerajaan Wisesa langsung bergerak menyerbu pasukannya Panglima Chandra. Hati-hati, jangan sampai kalian menatap mata mereka, dan jangan sampai terkena cairan yang mereka keluarkan, terdengar kembali teriakan Panglima Chandra memperingatkan pasukannya. Jumlah pasukan inti kerajaan itu tidak lebih banyak dari pasukannya Panglima Chandra.
Tetapi kekuatan pasukan itu tidak seperti pasukan biasa, karena sudah bisa dilihat saat mereka masih jauh, tiba-tiba beberapa pasukan milik Panglima Chandra sudah menjadi abu. Itu karena disebabkan dari tatapan mata pasukan inti kerajaan Karangwisesa itu. Saat dari kedua belah pihak benar-benar sudah bentrok, pandangan pasukan Panglima Chandra tidak karuan, karena pandangannya sangat terbatas sekali. Panglima Chandra sudah mengetahui jika pasukannya akan banyak yang tumbang di medan perang tersebut. Lalu dia langsung mencari keberadaan Rama, Bara, dan Pandu yang ada di antara pasukannya itu sendiri. Lalu Panglima Chandra memberitahu kepada mereka bertiga, "Aku sudah menduga Prabu Dirgantoro akan menggunakan pasukan intinya itu. Meskipun pasukanku lebih banyak dari pasukannya Prabu, tetapi di hadapan mereka pasukanku tidak ada apa-apanya," kata Panglima Chandra. "Dan selama ini aku belum tahu bagaimana melawan mereka. Karena pasukan inti itu dibentuk oleh Prabu Dirgantoro dari pasukan iblis, dan mereka dilatih selama kerajaan ini masih tersegel," tambah Panglima Chandra lagi. Benar saja, pertempuran baru saja terjadi. Pasukan dari Panglima Chandra sudah banyak yang gugur. "Sudah Panglima, jangan terlalu khawatir. Kita cari cara bersama untuk menghadapinya," balas Rama. "Mas Rama, ayo bantu mereka sebelum pasukan dari Panglima itu dihabisi semuanya," sahut Bara. "Sebentar Bara, jangan bergerak dulu. Kita tunggu sebentar lagi," jawab Rama. Tetapi Pandu yang sudah mengeluarkan pusaka kerisnya sudah tidak sabar untuk melesat. "Tunggu apa lagi, Pak? Jika terlalu lama, pasukan Panglima Chandra akan habis tak tersisa, Pak," sahut Pandu dengan tatapan yang sangat geram. "Sabar sebentar lagi," kata Rama. Benar saja, di antara mereka telah muncul satu roh manusia, teman Rama. Roh itu adalah Tio. "Gimana? Apa yang kamu dapatkan?" tanya Rama yang langsung menyambut kedatangan roh Tio itu dengan pertanyaan. "Banyak sekali informasi yang aku dapatkan, Ram," jawab roh Tio. Yang diucapkan Panglima itu benar. Pasukan inti itu berasal dari alam iblis. Mereka tidak akan bisa dilawan menggunakan pusaka manusia. Cuma satu cara untuk melawan pasukan inti dari Prabu Dirgantoro itu, yaitu dengan cara... Belum sempat roh Tio menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba ada satu sosok pasukan inti yang menyerang mereka. "Semuanya menghindar dan jangan menatap matanya," teriak Panglima Chandra yang pertama kali melihat sosok pasukan inti itu mendekat. Rencana mereka diobrak-abrik oleh pasukan inti dari Prabu Dirgantoro. Bersambung, kita lanjutkan di bagian 7. Terima kasih. Saya Pandu Amerta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.